Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang, Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat? sehat. Alhamdulillah ya. Kali ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat seperti yang kemarin saya informasikan ke kalian semuanya melalui WhatsApp ya. Mudah-mudahan kalian bisa bisa belajar dengan baik, kemudian menjadi anak-anak yang baik ya. Nah, catatan untuk kita semuanya bahwa di masa pandemi seperti sekarang ini, mau tidak mau kita juga harus belajar teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, kita sekarang sudah memasuki di bab yang ketiga, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ada 3 subbab yang akan kita pelajari kali ini, yaitu materi genetik, kemudian hukum Mendel, dan penerapan pewarisan sifat. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu materi genetik. Nah, dalam adik-adik mempelajari materi genetik, ada indikator kompetensi yang perlu adik-adik capai. Apa saja? Nah, diantaranya adalah adik-adik harus mampu menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup, kemudian mengidentifikasi struktur molekul DNA, kemudian mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat DNA, RNA, dan kromosom, kemudian mampu menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup, juga dapat menjelaskan peranan materi genetik dalam pewarisan atau penentuan sifat. Baik adik-adik, sebelum kita lebih jauh mempelajari mengenai materi genetik, saya ini berikan 2 ilustrasi foto atau gambar. Nah, ini foto yang pertama, kemudian ini foto yang kedua. Ya, foto yang pertama adalah foto dari keluarga Bapak mantan Presiden kita, Bapak SBY. Kemudian foto yang kedua adalah foto keluarga dari mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Nah, coba amatilah bagaimana bentuk fisik dari anggota keluarga tersebut adik-adik. Misalnya, bentuk rambutnya seperti apa, warna kulitnya, bentuk wajahnya, bentuk hidungnya, atau postur tubuhnya. Bagaimana menurut kalian? Oh ya, kalian juga dapat mengamati foto keluarga kalian ya, dan juga foto keluarga teman satu kelas. Sedangkan ibu akan mewariskan materi genetisnya melalui sel telur atau sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetis inilah, pada diri kita akan muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Molekul yang berperan sebagai materi genetis adalah asam nukleat. Ada 2 macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetis, yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid dan RNA atau ribonukleik acid. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri suatu makhluk hidup yang disebut gen. DNA terletak di dalam inti sel. Namun, ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histone. Seluruh untaian DNA tersebut dikenal dengan nama kromosom. Bahkan oleh yang namanya Gregor Johann Mendel. Nah, Mendel inilah yang pertama kali menemukan pewarisan sifat. Nah, kalau
monohibrid ini persilangan dengan satu sifat beda dari asal kata mono. Kalau persilangan dihibrida itu dua sifat beda. Jadi persilangan trihibrida itu tiga sifat beda. Nah, kemudian nanti kita juga akan mempelajari penyakit yang menurun pada manusia. Video yang mana? Ya tadi Yang? jelaskan. Oh, yang tadi saya presentasikan. Iya Pak. Oh ya, nanti saya share di WhatsApp ya. Iya Pak. Oke. Ya. Oke, nanti saya share materi presentasi tadi di grup WhatsApp kelas ya. Oke, ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang mau bertanya. Siapa nih? Bertanya mana nih? Saya Nadifa ya, silakan Nadifa. Kecil. Oh ya, sudah nggak sabar praktek. Oke. Nah, ini berikut penjelasannya mengenai praktek ya. Oke, perhatikan baik-baik, ini 9A dengan 9B. Langkah yang perlu kalian lakukan ya. Jadi perhatikan baik-baik. Jangan sampai terlewat. Perhatikan. Nih, setelah kalian masuk di kelas C, di menu belajar ini, kalian scroll ke bawah. Ini kan ada tulisan latihan ya. Kelihatan. Iya, ini latihan. Kemudian di bawah kan PTS ya ini ya. Nah, kemudian bawah lagi ada pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian yang paling bawah. Nah, kalian sampai sini. Hukum pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Ini yang kalian kerjakan. Nah, dari mana, bagaimana mengerjakannya? Yang pertama, kalian boleh klik di sini. Ini ada urutannya nih, 1, 2, 3, 4, 5, supaya kalian lebih mudah mengerjakannya. Untuk video hukum pewarisan sifat, ini penting kalian pelajari, karena kalau kalian hanya mendapatkan PowerPoint yang saya sampaikan, waktu kita terbatas di sini, ya, sehingga kalian perlu mempelajari video yang saya share di sini, di kelas C. Kalian boleh tonton ini, atau bisa di-download. Kalau kalian ada menu downloadnya, silakan diklik saja di download. Ini mengenai persilangan dari diploid menjadi yang berisikan, maka akan presentasi tadi. Kalau presentasi, kalau tidak ada yang mengantarkan, nanti kalian hanya dapat judulnya saja, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kalian melakukan yang kedua, langkah berikutnya adalah klik di sini yang nomor 3. Nomor 3 ini adalah mendownload LKPD. Di 4 ini, forum diskusi hukum pewarisan sifat dan kelainan sifat yang diturunkan, forum diskusinya. Nah, ada adik, pecahkanlah kasus yang saya berikan di bawah ini. Nanti dibuka itu. Ada kasus A, ada kasus B, ada kasus C. Nah, silakan adik-adik beri tanggapan di sini. Menurut kelompok, misalnya menurut kelompok 1, kelompok 1, 9A misalnya nih. Kasus A adalah ini jawabannya. Kasus B ini jawabannya. Kasus C ini jawabannya. Menurut kelompok 2 tidak seperti itu, Pak. Menurut kelompok 2 ini. Nah, kalian silakan diskusikan di situ. Nah, nanti saya ikut menanggapi hasil diskusi kalian. Dan yang terakhir adalah langkah yang kelima, tes formatif. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup ini, mungkin apa sudah cukup jelas? Pak. Yes, siapa nih yang bertanya nih? Diayu Pak. Oh, Febriani. Diayu. Ya, silakan Diayu. Pak, kalau tutup botolnya dengan kertas origami gimana, Pak? Oh, tutup botolnya yang pakai kertas origami, boleh? Bukan kertasnya. Hah? Iya, tutup botolnya kan? Iya. Oke, boleh saja, terserah.
Bisa? Ya, silakan. Yang menari ya, origaminya ya. Jangan Iya, cuma Pak. ya, jangan cuman kertas tipis-tipis kamu langsung ini saja ya. Tapi nah, begitu ya, Diayu ya, Nadifa dan kawan-kawan. Oke, saya tutup kegiatan kita web meeting ini. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap semangat untuk belajar. Jadi meskipun di tengah pandemi seperti ini, kalian jangan sampai melamah semangat belajarnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa sambung di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 IPA 9B. Perkenalkan, nama saya Dias Purwanto, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Wanda Febriani, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Diai Febriani, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Ainun Fetiansa, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Setia Ningrum, nomor absen 24. Turn it around, and all that I can see, just another lemon.